Halo, masih bersama saya Aliam Subara dalam MA 1101 Matematika 1A. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih tentang bab 4.4. Kali ini tentang teknik substitusi. Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, misalkan kita punya suatu fungsi f besar yang merupakan antiturunan dari f kecil. Apakah itu artinya? Artinya, kalau si f besar ini kita turunkan, maka hasilnya adalah f kecil. Itu adalah definisi dari antiturunan. Nah, sekarang kalau kita punya fungsi komposisi f besar, komposisi gx, kemudian kita turunkan, maka menurut aturan rantai hasilnya adalah f aksen gx dikali g aksen x. Tapi karena tadi si f besar itu adalah antiturunan dari f kecil, maka si f besar aksen ini bisa kita gantikan dengan f kecil. Jadi, turunan dari fungsi ini adalah f gx, g aksen x. Nah, setiap kali kita punya statement mengenai turunan, kita segera bisa meninjaunya sebagai statement mengenai anti turunan. Jadi, kalau ini adalah turunan dari f gx, maka gimana? Maka si f gx ini adalah anti turunan dari ini. Atau kita bisa tuliskan integral dari f gx g aksen x dx sama dengan f besar gx ditambah c. Atau dengan kata lain, dia adalah antiturunan dari fungsi ini. Ya. Nah, kalau kita misalkan si fungsi yang ada di dalamnya, ya, si gx-nya kita sebut sebagai u, maka ketika kita ambil diferensialnya, du sama dengan g aksen x dx. Sehingga si gx yang di dalam ini bisa kita gantikan dengan u, kemudian si g aksen x dx-nya kita bisa gantikan dengan du. Sehingga integral yang sebelah kiri bisa kita tuliskan sebagai integral fu du. Ya, karena gx-nya diganti dengan u, kemudian g aksen x dx-nya kita ganti dengan du. Sedangkan yang di sebelah kanan kita juga bisa gantikan si gx-nya dengan u, menjadi f besar u ditambah c. Jadi, ketika kita mensubstitusikan, menggantikan si gx dengan u, si pernyataan yang tidak familiar di atas, kelihatannya rumit, berubah menjadi pernyataan yang kita lebih akrab. Kenapa ini lebih akrab? Karena ini kurang lebih sama saja dengan mengatakan bahwa si f besar itu adalah antiturunan dari f kecil. Dan itu sudah kita ketahui, karena dia diberikan dari soal, ya. Oke. Nah, jadi tadi prosedur yang tadi bisa mengubah sebuah integral yang mungkin berasal dari penurunan dengan menggunakan aturan rantai menjadi sebuah integral yang kita lebih familiar, ya. Jadi kita akan menggunakan teknik seperti itu. Jadi misalkan kita punya integral ini nih, ya. Ini mungkin nggak terlalu familiar. Kita berharap bahwa si integral ini yang fungsi integralnya bisa kita tuliskan sebagai f gx kali g aksen x dx. Atau nantinya ingin kita tuliskan sebagai fu du. Berarti kalau kita ingin mengenali integran ini sebagai f gx g aksen x dx, kita harus cari tahu mana yang akan menjadi gx-nya, mana yang akan menjadi f-nya. Nah, secara umum, yang akan menjadi gx-nya, karena kita lihat si gx-nya itu adalah fungsi komposisi yang ada di bagian dalamnya, maka cenderung yang akan berperan sebagai u-nya adalah fungsi komposisi yang ada di dalam. Di mana yang ini? Yang ada di dalam? Ini kita lihat, ini ada fungsi akar yang di dalamnya ada ekspresi lain. Nah, maka alamiah untuk mengambil u-nya adalah x pangkat 4 ditambah 11. Ya, kita coba aja, kita ambil u-nya sama dengan x pangkat 4 tambah 11, maka dia berakibat du-nya menjadi 4x pangkat 3 dx. Nah, kemudian dengan pilihan ini nanti kita berusaha mengubah integral yang mula-mula menjadi integral yang semuanya dideskripsikan dalam u, ya. Jadi misalkan ini yang bagian x pangkat 4 tambah 11-nya bisa kita gantikan dengan u, sehingga ini menjadi akar u. Kemudian sisanya adalah ini, x pangkat 3 dx. Nah,
Di sini juga kita punya X pangkat 3 dx. Nah, kalau kita ingin isolasi si X pangkat 3 dx-nya, artinya si 4-nya tidak kita inginkan, kita bisa bagi kedua ruas dengan 4. Sehingga kita dapatkan 1/4 du adalah X pangkat 3 dx. Atau dengan kata lain, si X pangkat 3 dx-nya bisa kita gantikan dengan 1/4 du. Oke, berarti si integral ini jadi apa? Integral ini kita tulis ulang seperti ini, ya. Tadi akar X pangkat 4 tambah 11-nya berubah menjadi akar U. Kemudian X pangkat 3 dx-nya berubah menjadi 1/4 du. Nah, sekarang ini integral yang familiar karena kita mengintegralkan akar U. Yang tidak lain adalah U pangkat setengah. Ya. Antiturunan dari U pangkat setengah adalah 2/3 U pangkat 3/2. Ini si 1/4-nya bisa kita tuliskan di depan integral. Sehingga hasil integral ini adalah 1/4 dikali 2/3 U pangkat 3/2 dan setelah disederhanakan menjadi 1/6 U pangkat 3/2 ditambah konstanta. Jangan lupa ya. Nah, ini juga saya lupa di sini. Kita harus tuliskan plus C di sini. Ya. Oke. Nah, karena si integral mula-mulanya kita mengintegralkan fungsi dalam variabel X, maka hasil akhirnya harapannya juga merupakan sebagai fungsi dalam X juga. Jadi setelah kita berada di step yang ini, kita harus substitusikan kembali si U-nya ke dalam X pangkat 4 tambah 11. Sehingga kita dapatkan hasil yang ini. Ya. Oke, gimana? Cukup jelas? Oke. Nah, bagaimana kalau kita melakukan integral tentu, ya? Untuk melakukan integral tentu, tadi kita tahu bahwa ini, ya, dia merupakan antiturunan dari ini. Oke. Nah, sehingga menurut teorema dasar kalkulus, kalau kita integralkan ekspresi yang sama dari A sampai B, tinggal kita pilih sebuah antiturunan, kemudian kita evaluasi di B dan di A. Jadi seperti ini kita evaluasi di B dan di A, hasilnya menjadi F besar GB dikurangi F besar GA. Itu adalah salah satu cara untuk menyelesaikan integral tentu. Jadi cara yang pertama adalah hilangkan dulu batas-batasnya, kita kerjakan integral tak tentunya, integral tanpa batas, yang sama artinya kita mencari antiturunannya. Setelah kita mencari antiturunannya, maka menurut hasil kita pada video sebelumnya dengan teorema dasar kalkulus, si antiturunan tersebut kita evaluasi di batas-batas integral yang diberikan di A dan di B. Ya. Cara yang kedua adalah kita ingin mengubah seluruhnya ke dalam ekspresi U. Ya, kita melakukan substitusi sehingga kita ubah semuanya dalam U. Seperti tadi, kita pilih U-nya adalah GX, maka DU menjadi G aksen X DX. Ya. Nah, sekarang kita ubah juga batas-batasnya. Jadi nanti kalau kita menggantikan mengubah semua ekspresi dalam X ini menjadi semua ekspresi dalam U, maka batas-batasnya juga harus kita ubah karena batas dari A sampai B itu adalah batas untuk variabel X. Kalau kita mengintegralkan terhadap variabel U, maka kita harus punya batas terhadap variabel U. Nah, di sini ketika X-nya sama dengan A, ya, ketika X-nya sama dengan A, kita dapatkan U-nya sama dengan GA. Oke, U-nya sama dengan GA. Kemudian ketika X-nya sama dengan B, kita substitusikan X sama dengan B ke sini, maka U-nya menjadi GB. Ya. Nah, berarti si integral yang ini, bisa berubah seluruhnya ke dalam ekspresi dalam U. Ya. Yang ininya GX-nya diganti dengan U, kemudian G aksen X dx-nya kita bisa gantikan dengan DU. A-nya kita gantikan dengan GA, kemudian B-nya kita gantikan dengan GB. Jadi kita peroleh seperti ini. Integral ini bisa berubah menjadi integral dari GA sampai GB FU DU. Karena kita tahu F besar itu adalah antiturunan dari F kecil, maka kita dapatkan F besar U dievaluasi di batas-batas GA dan GB. Dimasukkan U-nya sama dengan GB dan U-nya sama dengan DA
sehingga kita dapatkan F besar GB dikurangi F besar GA. Ya, jadi ini sama aja dengan FGB dikurangi FGA, yang persis sama dengan hasil yang tadi. Jadi, ketika kita mengerjakan integral tentu, kita punya dua pilihan. Yang pertama, kita hitung dulu antiturunannya atau integral tak tentu, kemudian kita gunakan teorema dasar kalkulus. Atau cara yang kedua, kita pilih substitusinya, kemudian kita nyatakan seluruhnya dalam U termasuk dengan batas-batasnya juga. Oke, kita lihat contoh. Misalkan kita punya integral tentu seperti ini. Ya, kita lihat dengan cara yang pertama terlebih dulu. Dengan cara yang pertama, kita cari integral tak tentunya, antiturunannya secara umum. Nah, ketika kita mencari antiturunannya secara umum, kita juga pakai apa? Pakai teknik substitusi juga di sini ya. Nah, ingat tadi teknik substitusi itu cenderung U-nya dipilih sebagai fungsi yang ada di bagian dalam dari sebuah fungsi komposisi. Ini apa? Ini sebetulnya kan bisa dituliskan sebagai cos dalam kurung akar X. Jadi kita bisa coba yang bertindak sebagai U-nya adalah akar X. Jadi kalau kita pilih U-nya sama dengan akar X, maka apa diferensial dari U? Diferensial dari U menjadi 1/2 akar X dx. Nah, kita lihat-lihat apakah dengan informasi ini kita bisa mengubah semua ekspresi yang ada di sini seluruhnya ke dalam U. Misalkan di sini, cos akar X-nya digantikan dengan U. Yang ini bisa menjadi cos U. Kemudian sisanya adalah 1/2 akar X dx. Nah, di sini juga ada 1/2 akar X dx, tapi ada angka 2-nya. Biar angka 2-nya hilang, ruas kiri dikalikan 2, ruas kanan dikalikan 2. Akibatnya 1/2 akar X dx-nya adalah 2 du. Berarti si integral ini bisa kita tuliskan cos akar X-nya berubah menjadi cos U, kemudian dx per akar X-nya berubah menjadi 2 du. Nah, sekarang integral tak tentu cos X, antiturunan dari cos U adalah sin U. Kemudian kita kembalikan lagi U-nya sama dengan akar X. Ini menjadi 2 sin akar X. Ini adalah integral tak tentunya atau antiturunannya. Nah, sekarang untuk menghitung integral tentunya kita gunakan TDK. Tinggal kita evaluasi si antiturunan ini di batas-batasnya. Jadi seperti ini ya. Ini adalah antiturunannya. Evaluasi di pi kuadrat per 4 dikurangi ketika kita evaluasi di pi kuadrat min 9. Disubstitusikan, disederhanakan, maka hasilnya adalah 2 min akar 3. Seperti itu. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita mencoba mengubah semuanya, integralnya dan juga batas-batasnya ke dalam batas-batas untuk U. Jadi seperti tadi, pilih U-nya sama dengan akar X, du-nya menjadi itu. Nah, sekarang kita ubah juga batasnya. Jadi kita lihat apa sih yang akan terjadi kalau U-nya, ya, kalau X-nya pi kuadrat per 9, jadi kalau X-nya ini yang batas bawah, apa nilai U-nya? Tinggal kita substitusikan aja, masukkan pi kuadrat per 9 ke sini untuk menggantikan X. Berarti ketika X-nya ini, U-nya adalah akar dari pi kuadrat per 9. Berapa akar pi kuadrat per 9? Pi per 3. Dengan cara yang serupa, ketika X-nya pi kuadrat per 4, substitusikan X kuadrat per 4 ke sini, maka kita dapat U-nya sama dengan pi per 2. Nah, maka si integral ini, seperti tadi juga, si cos akar X per akar X dx-nya bisa berubah menjadi cos U 2 du. Nah, sekarang kalau kita ingin menghitung integral tentunya sekaligus, si U-nya ingat harus diubah ya. Jangan dibiarkan dia menjadi tetap pi kuadrat per 9 sampai pi kuadrat per 4 karena nggak benar pernyataannya. Kalau ini batas-batasnya tetap pi kuadrat per 9 dan pi kuadrat per 4. Karena kalau kita menuliskan seperti ini, yang ini dan yang atas ini itu adalah batas-batas untuk variabel U, bukan batas-batas untuk variabel X ya. Nah, kemudian kita cari ya, kita hitung antiturunan dari 2 cos U adalah 2 sin U, kemudian substitusikan pi per 2 dan pi per 3. Setelah disubstitusikan, maka kita peroleh hasil yang sama. Oke, begitu saja perjumpaan kita kali ini. Silakan Anda bisa pause untuk melihat soal-soal latihan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksikan terus
video-video matematika 1A selanjutnya. Terima kasih. Salam.